Rudi, aku mau mulai dengan satu adegan kecil yang bikin orang langsung penasaran. Bayangin kamu hidup di abad pertama. Kamu baru saja ikut Yesus dari satu kota ke kota lain. Kamu lihat dia berdoa. Kamu dengar dia menyebut Allah sebagai Bapa. Kamu dengar dia menegaskan, Tuhan itu esa. Lalu kamu pulang, kamu cerita ke keluarga. Kamu bilang, Yesus itu Mesias, dan dia mengajar kita untuk menyembah Allah yang satu. Oke, Lalu bayangin, kamu tiba-tiba bisa lompat waktu, 300 tahun ke depan. Kamu masuk ke satu ruangan besar. Banyak pemimpin gereja duduk. Ada yang wajahnya tegang, ada yang berdebat, ada yang memegang dokumen panjang. Mereka bicara pakai istilah yang asing. Satu substansi, tiga pribadi, sehakikat, ousia, hipostasis. Kamu yang murid abad pertama itu mungkin melongo dan bertanya, sebentar, ini siapa yang ngajarin kalian kata-kata ini? itu pembuka yang kuat, karena itu menggambarkan gap besar antara bahasa iman abad pertama dan bahasa dogma abad keempat. Nah, teman-teman yang dengerin, episode ini bukan untuk bikin kamu tidak percaya. Episode ini untuk bikin kamu paham sejarah, supaya kita tidak mengira semua doktrin besar itu turun dari langit dalam bentuk final. Banyak doktrin lahir dari proses panjang. Ada perdebatan, ada konflik, ada konteks politik, bahkan ada kebutuhan untuk menjaga persatuan. Betul. Dan untuk topik Trinitas, ini sangat terasa. Karena Trinitas yang dikenal dalam ortodoksi pasca Nikea adalah rumusan yang sangat spesifik. Itu bukan sekedar menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara secara ontologis, sama-sama Allah sejati, ko-kekal, tanpa subordinasi. Satu hakikat yang sama secara penuh. Aku mau bantu pendengar. Ontologis itu artinya dalam hakikat keberadaan. Jadi bukan cuma perannya beda-beda. Tapi dalam status keilahian, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua sama-sama Tuhan dalam arti yang paling penuh. Tepat. Oke, dan dari sini kita langsung masuk ke pernyataan kunci yang akan kita ulang beberapa kali supaya benar-benar menancap. Tidak ada tokoh pra-Nikea yang Trinitarian dalam pengertian ortodoksi pasca Nikea. Ya, jika definisinya adalah kesetaraan ontologis penuh, ko-kekal, tanpa subordinasi, dan satu substansi dalam pengertian penuh, maka itu tidak ditemukan pada tokoh-tokoh abad 1-3. Oke, tapi sebelum masuk ke tokoh-tokoh gereja awal, kita mulai dulu dari fondasinya. Yesus. Ya, Yesus itu Yahudi, dan itu bukan detail kecil. itu kunci utama.